masih ada lapu-lapu. Lapu-lapu Itu ada. dua-duanya tadi kan kita udah lihat Iya. previous-nya. Suka banget pakai lapu-lapu. Cuman untuk bisa mendorong dan juga menabrak, oke. Digocek Dan lagi. Fredrin lah yang menjadi XP laner. Sementara Link akan digunakan oleh Tas untuk menjadi junglernya. Dan ini adalah 5 hero yang akan digunakan oleh masing-masing tim. Ntar gocek lagi. Ya kan? Best of 5 series dan audience prediction 52% Wow. untuk Kickslate. 48% untuk EVOS Legends. Dan itu prediksi ya yang sudah kita lihat juga. Ini benar-benar tipis, cuman beda 2% aja. 2% saja. Tapi FPL Arena, kita mau tes suaranya, kita mau tes dukungannya. Best of 5 series, game pertama akan milik Kick atau EVOS. Series ini benar-benar gak akan dirame. Belakang kita mau tes sekali lagi game pertama, Kick atau EVOS. Wow. Oke, kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Wow, ramainya G-Expo untuk kali ini dipenuhi oleh Geek Community dan juga EVOS Fans. Dan langsung kita lihat di game yang pertama. Yap, itu dia. Game pertama kita akan segera berjalan dan terlihat dua hero untuk Kickslate sudah berada di area mid guna untuk bisa memberikan gangguan yang jauh lebih agresif karena ada Link di area tersebut memaksa Link untuk bisa menggunakan retributionnya dan benar, retrinya digunakan. Betul, dan ini kan menjadi informasi ya. Kalau misalkan emang mau main agresif, apalagi di sini kepalai oleh Baloyski, walaupun emang kecicil sedikit demi sedikit dengan adanya Void Crystal, tapi lihat di arah bottom lane, lu kuat banget untuk 1v1. Dan Skycott dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker dulu dan memilih-milih nanti mau pilih Mia Necklace apa Eudora Bracelet ya. Yap, dan itu dia. Sementara untuk sekarang, Hijume di area tengah terlihat udah ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa player dan Dreams-nya ada di area tersebut guna untuk bisa memberikan backupan. Dan Baloyski dapetin purple buff ya. Itu dia. yang Karena tadi udah dipaksakan kan untuk Betul. menggunakan retributionnya di area dari orange buff. Itulah hal yang harus dilakukan oleh Romer guna untuk bisa memberikan hal yang agresif di awal-awal, apalagi assassin. It dependent banget terhadap dari purple buff tersebut. Dan sekarang Jana Kitty beserta dengan Baloyski berjalan bersamaan untuk masuk ke area yang berbeda. Dan di bawah menit kedua banyak banget flicker yang keluar tadi untuk defense, untuk mundur dari Hijume dan juga Psychots di waktu yang berdekatan. Dan Gixet saat ini mereka coba untuk memberikan pressure yang besar, memberikan invasi terus-menerus, dan sesaat lagi setup menuju ke arah turtle yang pertama. Yap, sementara itu sekarang untuk pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim Kadera masih aman. Ya, masih aman, tapi ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A34 5G yang sudah muncul juga, setup udah mulai dilakukan. Walaupun sebenarnya di sini Tas udah coba untuk mendapatkan kembali apa yang tadi berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman dari Kickslate. Iya, Bale udah level 4 loh. Apakah dia akan langsung menarik dan benar saja Divine Jasper dikeluarkan, tapi sekarang Tasnya sudah punya purple buff. Tas sudah level 4 dan dia bisa melakukan sebuah rotasi yang cukup cepat untuk pergi ke area yang berbeda. Masih bisa melakukan farmingan dengan sedikit HP yang dimiliki, tapi Jana Kitty pun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Purple buff yang dimiliki oleh Tas dia sikat. Betul, dan purple buff ditukarkan dengan turtle, tapi purple buffnya akhirnya nggak jadi pertukaran. Benar. Karena itu pun bisa di mirroring oleh Jana Cutie dan keuntungan kembali bisa disecure oleh Geekslate dengan 1300 net worth di menit yang kedua. Ini membuat dari Jana Cutie bahkan berhasil untuk mendapatkan orange buff milik dari Tas dan EVOS Legends. Mereka nggak bisa bergerak terlalu banyak dan ini dia Talents Prediction. Wow. Satu suara untuk EVOS Legends dari Mirko di meja Inggris sana. Oke, Mirko versus everyone untuk kali ini dari prediksinya ya. Yep. Geek 5 Talent, sementara Mirko sendirian. Dan sekarang kita lihat lagi ada sebuah Featherized Strike dikeluarkan, masih bisa digocek, belum bisa memberikan damage yang begitu berarti, namun mereka semua udah mulai kembali lagi ke areanya masing-masing. Yap, mereka coba main disiplin ya. Dari Kickslate juga walaupun unggul, Wow. tapi sebuah fatalingnya berhasil untuk didinai dengan satu buah flicker dari Baloyski. Hanya saja cooldown dari Flicker itu jauh lebih lama daripada cooldown Fataling. Betul. Sementara di satu sisi Dreams masih punya Flicker. Yap, dan masih punya kesempatan juga pastinya ya untuk menghadiri event All Star di sana pastinya dengan ada Itzy nih, memurnikan Harmonia, ada skin Rafaela nih.
Tuh ya eventnya ya. Jadi teman-teman ya, langsung disikat aja, jangan sampai kalian kelewatan. Tapi sekarang Kadera, Maya satunya connect. Masih ada flicker dan juga mengeluarkan ton 4 memori. Brans masih punya kesempatan untuk mundur dan pergi dari area tersebut. Tapi di menit keempat ini belum ada first blood yang terjadi. Benar. Mereka main coba untuk objektif ke arah invasi jungle dan bahkan again and again purple buff dari tas gak dikasih. Yap. Jadi Ini sini di invasi terus-menerus level 8 banding level 5. ketinggalan banget 3 ya. level. Rotasi dari EVOS Legend ketinggalan, dan benar saja ada Fatali yang memang sudah dikeluarkan, tapi Baloski masih berhasil menarik dengan satu divine adjustment. Tapi belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Brans dan juga Kadera, mereka masih menyimbangkan dari sisi leveling, tapi Jana Kitty jadi Orange penjajah kali ini, semua diambil. Orange buff-nya diambil ya. Yap. Ini kayak orang mau buka puasa lapar banget ya, semuanya diambilin. Tiba-tiba kenyang ya kan, lihat level 8 yang sekarang bahkan setup menuju ke arah Tarta pun gak akan dikontes oleh EVOS Legends karena dari satu sisi udah kalah level dan dia juga masih butuh waktu banget untuk melakukan farmingan. Dan kita tahu potensi assassin di early game udah dibikin pull off, ini bakal sulit banget untuk keep up. Oke, sementara untuk looknya benar-benar kali ini dihajar habis-habisan pula oleh Saikor. Saikor udah mulai bisa mengimbangi ya. Yep. Kalau tadi di awal terlihat untuk Saikornya ketinggalan jauh banget, tapi Dreams beserta dengan Baloski bertemu. Mereka udah siap untuk melakukan sebuah setup di area dari gold lane-nya. Akankah menjadi sebuah hal yang bisa menguntungkan untuk mereka atau akan merugikan? Dan sekarang divine adjustment-nya Brans mencoba untuk bisa memberikan backup, tapi malah Brans langsung menghilang di area tersebut. Baloski berhasil langsung dihancurkan dengan adanya Hijume yang memang datang untuk memberikan backup, tapi Brans ditukar Baloy agak sedikit mengerikan. Itu memang tidak worth it ya pastinya ya. Ini gold laner ditukarkan dengan roamer dan road manipulation juga udah dibuka untuk mengusir mundur dari teman-teman Geek Slate yang sekarang sudah menggantongi 3.500 net worth keunggulannya. Yap, ada perbedaan 3.500. Oke. Sementara sekarang ada ikan pause dulu ya teman-teman ya. Ada pause game terlebih dahulu, jadi Wah, kita mau ngeliat dulu suasana dari Rame. waduh GX Holden ini luar biasa sekali. Coba dadah dulu. dadah dulu. Ini EVOS Fam rame banget ya dan Geek Family juga nggak kalah rame pastinya. Ada yang duduk-duduk santai. Bang, jangan lupa bawa tiker, sendal jangan ketuker, helm jangan dibawa masuk ya. Iya benar. Sulit, jangan. Jangan bawa yang lain ya. Nah, ini ada bapak-bapak dari tim pengamanan kita juga. Halo Bapak. Semangat ya Pak ya. Semangat ya Pak ya. Nah, tuh. Apa nih? Ciupi aku mau foto. Nah, Wah, ilah. itu kan fresh ya. BA baru dari EVOS kan fresh banget tuh. Ciupi. Nanti samperin ya, minta foto ya. Nggak apa-apa minta foto saja, minta duit ya. Lagi minta foto mah aman. Nggak apa-apa. Oke, halo Kakak. Halo, ini lagi mengabadikan sesuatu ya nih Iya. kayaknya nih. Mengabadikan apa itu? Nah ini Ciupi Nah, nih. tuh nongol langsung kan? Foto ayo foto. Mau Ayo. dong, aku juga mau. Pak Pulung mau foto sama Ciupi? Mau. Mau, di ampun. Tuh siapa yang nggak mau foto sama Ciupi Tuh, kan? lihat tuh kan. Aduh. Nah, siapa juga nggak mau foto sama Dlar? Nah, tuh ada Coach Dlar, AG, ada ada AG, ada Persik. Persik. Nak, sehat nak? Iya. Bengong emang lu pada. Matt. Matt. Ya, Tuh, udah gitu-gitu tetap ganteng aja udah. Iya. Iya. Ini coach cool. Ada coach cool. Cool bet. Cool bet ini. Iya kan, Coach senyum-senyum sendirian aja dari tadi kan solo yolo. Iya, coach Rens nih. Coach Rens. Dan ini udah kelima player yang kita lihat ya wajahnya yang berbinar-binar untuk bisa bertanding di babak playoff. Ini suatu hal yang luar biasa pastinya yang mereka dapati. Baloy kalau udah mau dia ngangkat kaki satu kayak begitu, wah, Lane of Dawn sedang tidak baik-baik saja. Benar. Ya kan? Kalau misalkan mau angkat kaki, bikin musuh angkat kaki gak? Bisa jadi. Bisa jadi. Betul, tadi kalau kita lihat dari sisi goal lanernya aja, di sini kan ada perbedaan, yang satu burst, yang satu DPS kan. Betul. Masalahnya DPS dari tadi yang emang nyangkut mulu, yang emang memberikan damage yang gede pula. Dan aku lihat juga gimana caranya dari Geek Slate, mereka benar-benar nge-push ke area lini dari Bransnya sendiri. Yep. Seperti statement yang dikeluarkan oleh Baloyski tadi ya. Yep. Bransnya yang Adalah menjadi nyawa. titik tumpu. Benar. Makanya langsung mereka habisin sehabis-habisnya, dan sekarang kita sudah masuk lagi ke dalam gamenya. Oke, tapi memang ini yang terjadi. Wah, sakit banget, benar-benar sakit banget. Feather Ice Track-nya connect, pasifnya jalan efek stun-nya ada di area tersebut, ditimpa 2 kali. Yang sebelumnya ada Maya Sondu yang memang udah connect, lenyap. Lenyap ya, tapi kita bisa intip juga dari segi emblem yang dibawakan sama-sama Demon Slayer, tapi yang berbeda adalah
dengan adanya Battle Spell Cooldown Reduction dan juga attack speed ternyata yang diambil oleh tas sendiri. Ini beda loh, ini agak sedikit berbeda. Dan damage to monster ya sama-sama, tapi battle spellnya makanya Janna Cutie ya udah maju aja, retreat lagi, maju retreat lagi, cooldownnya lebih cepat. Beda 4 level. Ini mau adu retribution untuk di area objektif turtle. Poinnya udah 4 tingkat loh jauhnya. Betul. Iya kan? Sementara sekarang yang bisa dilakukan oleh Link itu melakukan sebuah speed push menghalangi dari jalannya wave minion. Cuman untuk Luke-nya sendiri juga akan sadar akan hal tersebut. Dia pun melakukan hal yang sama. Sekarang mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah turtle-nya. Luke mulai masuk ke bagian dalam. Dreams harus mundur dulu dengan Perfected dan juga Annihilation yang dia miliki. Mundur lagi mereka semuanya. Ya Minion ini nggak dikasih space sama sekali untuk tasnya bisa mendapatkan purple buff yang dimiliki. Dengan adanya 4 level perbandingan, in-game achievement by Dunia Games juga sudah terlihat sangat-sangat timpang pastinya. Dari sisi Janna Cutie dengan adanya 1 bos kayak Golden Humble, tapi lihat Divine Judgment. Oke, Divine Judgment tapi masih gagal. Psychons-nya masih bertahan. Luke-nya ada di bagian belakang mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya, menghantarkan gangguannya. Dreams mulai masuk ke bagian depan. Akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Janna Cutie, di mana Janna Cutie langsung dikeluarkan bisa-bisa di area tersebut. Tapi mereka masih bisa mendapatkan lagi karena satu outer turret di area tengah dan Dia kena slow dari Ring of Order, jadi dia nggak bisa maju. Tapi satu hal yang cukup berani dari Janna Cutie, dia ngancurin turret, outer turret di arah tengah. Padahal di situ ada 3 player dari EVOS Legends dan hancur dan dia nggak tumbang. Oke, itu dia Fatalingnya connect di bagian belakang. Bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Tahun depan memori dengan perbedaan level dan pastinya ketinggalan dari sisi item, tapi efek tone masuk ke dalam tubuh dari Aboy dan Aboy menghilang tasnya pada berbeda menjadi korban. Solo kill dari Luke. Dia berhasil mempertahankan lane di arah bawah, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu mengganggu pergerakan dari tasnya. Tas yang memang potensi untuk saat ini ya split push, karena mau ngamanin jungle-jungle pun ini udah cukup sulit. Dan split pushnya itu dihadang dengan adanya pergerakan dari Luke itu sendiri. Dan solo kill bisa didapetin, tapi kalian juga kalau misalkan solo ke J-Expo juga boleh banget, langsung aja beli tiketnya, dibeli sekarang karena masih ada besok sampai tanggal 9 lagi. Iya, benar sekali teman-teman. Ini kita lihat ya, ada sebuah pertempuran lagi kayak akan dilakukan karena beberapa pemain dimiliki oleh Gixlet sudah masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh EVOS. Tapi di manakah Tas lagi dan lagi nggak punya purple buff, dihalangi oleh Luke. Dan di tempat yang berbeda ada Lord yang sudah muncul. Yap, dan untuk saat ini udah nggak ada kayaknya chance untuk EVOS Legends bisa mengkontes ke arah Lordnya, karena dalam keadaan yang cukup tertinggal mereka masih menjalankan tugasnya untuk bersih-bersih lini di arah atas dan juga bawah. Dan lagi-lagi di sini Luke-nya menghalangi pergerakan dari tas itu sendiri. Lord berhasil diamankan oleh Gixlet dengan 7.000 network yang sekarang mereka unggulkan. Buset, 7,4k loh perbedaannya. Baloiski sekarang level 10. Bahkan bisa dibilang roamer yang dimiliki oleh Gixlet lebih tinggi levelnya dari God Laner yang dimiliki oleh EVOS Legend yang masih level 9 sekarang. Karena dia tadi sibuk banget di atas loh, di lane-nya berat tuh. Attack-nya jadinya ataupun daya serang yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend nggak terlalu berarti. Benar, apalagi dengan mobilitas ada Farsha ya, dia cepat banget untuk sampai ke atas, apalagi dianterin sama Abang Grab dengan diskon 90% kan. Waduh, diskonnya 90%, halus, lembut, smooth lah pokoknya. Ya, itu dia mantap kali. Baloy, akankah ada konsil sesaat lagi dan mulai masuk bagian dalam lalu menculik arah satu player? Ring of Order dikeluarkan, Tas harus nge-cutting minion sampai ke dalam area dari Gixlet, jauh banget di bawah. Jauh banget sih, tapi memang karena informasi udah disampaikan juga di mana Luke-nya memang sudah ikut ke dalam team fight-nya dan konsil. Oke, dan itu dia ada satu di Faizal, tapi Dream berhasil untuk menangkapkan sebuah Fataling. Connect lagi ke arah 2 orang, Baloiski akan langsung menghilang, di mana sekarang Baloiski langsung berhasil diamankan oleh pemain dari EVOS Legend dan Lordnya di atas. Luke begitu berarti. Yes, dan itu adalah momentum yang memang bisa diciptakan juga gimana Divine Judgment narik ke arah Dreams-nya dan bisa di counter balik dengan adanya Fataling yang kita tahu dia bisa mengangkat bahkan lebih dari satu player. Perbedaannya adalah dari Baloiski dengan Kajanya, dia single target, dan di saat ditarik adalah hero yang pasti punya defensive item, itu bakal cukup sulit untuk bisa di burst down dengan instan. Coba lihat beberapa tetes saja masuk ke dalam tubuh Brody. HP-nya sisa segitu loh, hampir 1/4 tersisa di dalam tubuh dari Brody. Luke melihat dari kejauhan, Luke udah level 13, Psychot masih 11. Sementara untuk Tas masih level 12 dan Tasnya kembali tertangkap. Tas tertinggal di bagian belakang.
tasnya pun menjadi korban dan Aboy punya Holy Crystal. Aboy punya Holy Crystal. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dukung timnas Indonesia di SEA Games 2023 karena ada Brands, ada Dreams juga, ada Psychos di sana ya yang mewakili dari Indonesia sendiri nih yang Benar. sedang bertanding sekarang dari EVOS Legends. Oke, itu dia. Sekarang waktunya kita lihat pemain dari Geekset apakah mereka bisa menyusun sebuah kombinasi untuk bisa mendapatkan game yang pertama ini. Karena mereka udah unggul banget loh, 8.500. Lord Advantage keuntungan dari Lord barusan 2.100. Lumayan. Dan bahkan belum ada turret yang hancur dari Geekslate loh. Yep. Mereka bisa mempertahankan 9 turretnya yang berdiri dengan kokoh. Walaupun memang di lini atas ini udah mulai kecicil ya sedikit demi sedikit. Tapi defensif. Gimana caranya tadi Aboy yang langsung sigap hadir. Mengusir mundur pergerakan dari Brands yang mau ngancurin alter turret tersebut. Niatnya mungkin dengan Link inilah salah satu sosok yang bisa nabrak ke bagian belakang untuk arah Melisanya. Karena untuk beberapa player yang di sini, selain dari Hijuma yang bisa mengantarkan damage jauh ke belakang, kemungkinan besar Fataling kan. Ya. Dengan perfect match yang bisa mengantarkan tubuhnya maju ke depan Annihilation lalu Fataling. Tapi ternyata untuk tas sendiri sekarang ketinggalan jauh banget loh. Tapi kalau ini dibawa ke area late game dan semua kondisinya sama, ini akan bisa menjadi 50-50 lagi untuk masing-masing player. Wow, dan dipaksa untuk mengeluarkan dua Temples of Blade dan bahkan tidak bisa mendefense juga satu inner turret di arah bottom lane, 3 base turret tersisa dan Lord pun berhasil untuk diamankan kembali di tangan teman-teman dari Geekslate. Yep. Tanpa adanya kontes 10.000 networknya digulkan, tapi Dreams ternyata bertemu dengan Luke nggak mau mengeluarkan Fatalingnya karena memang dengan kurangnya follow-up damage nantinya akan membuang resource skill aja karena mereka masih butuh defense terlebih dahulu mengingat Lord sesaat lagi bakal muncul. Geekset apabila ingin menang di game yang pertama, mereka udah harus selesaikan sekarang. Jangan sampai di bawah ini menuju ke area late game di mana nanti kondisi dari masing-masing item juga udah akan full juga. Mereka akan dalam keadaan yang sama, hanya berbeda dari sisi objektif dan juga daya tekan ataupun ofensifnya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk Geekset dengan bantuan dari Lord, dengan deretan item yang udah mereka milikin. Yap, dan ini di Endgame Equipment by Dunia Games. Bisa kita lihat dari sosok Aboy sendiri yang pastinya menjadi damage dealer tumpuan juga. Clock of Destiny, Lightning, dan Holy Crystal sudah diamankan. Walaupun kita bisa lihat Psychos. Wah, Saikon gak bakal bisa bertahan, tapi ternyata Saikon yang masih berhasil kabur dari tersebut. Coba lihat Dream dengan adanya konsil yang udah dia keluarkan, tapi hanya ada Luke sendirian di bagian depan. Agak beresiko apabila dia berusaha untuk atau memaksakan membanting ke arah Luke, tapi Lordnya bisa diambil. Bestar di bagian atas juga sudah mulai tumbang, dan kita lihat bagaimana performa dari Dream. Akankah dia bisa membanting ke arah beberapa player, tapi tidak ada target. Tidak bisa sampai ke depan. Betul, dan Hijume dengan 2 kali tetes feeder ice strike udah kehilangan setengah dari HP bar-nya. Ini cukup sulit pastinya untuk bisa ditahan, tapi EVOS Legends mereka harus mengedrag ini ke arah late game karena kita bisa lihat dari players gold by UBS Gold, Janna Cutie, Kadera, Luke, Aboy, 4 player dari Geekslate mendominasi. Ini terlihat banget sih Geekslate mencoba untuk take over gameplaynya, membuat dari EVOS Legends terhipnotis sehingga ya udah lu ikutin apa yang kita mainin. Benar sekali. Sementara sekarang pemain dari Geekslate mereka udah menguasai di area satu titik lah ya. Mereka udah mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya di area tersebut. Baru untuk tas juga udah sulit banget bergerak, seluruh area dari jungler juga udah bisa mereka ambil. Hanya tinggal battle emotnya ini aja. Mau diambil apa enggak? Iya, karena bulan puasa biasa tahan emosi tapi kita nggak bisa nahan emoji. Nah, ini dia stiker-stiker dari tim-tim MPL. Itu dia, ya. Itu periode penjualan tuh 14 Februari sampai dengan 30 Juni, guys. Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih Kan ada. santai bro, santai. Santai, bro. Itu dari Geekslate ya. Santai, bro. Santai bro, tapi memang kita bisa melihat kembali ya kepada gamenya. 30 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Sekarang dari Geekslate, mereka gak akan ngasih EVOS Legends untuk keluar dari pekarangan rumahnya nih. Yap, 3011 meningkat lagi 12,4k, itulah jarak network sekarang. Jauh banget loh itu. 12.000 di menit yang ke-15, walaupun memang dari Geekslate masih belum bisa menyelesaikan game ini dengan cepat ya, karena lini pertahanan dari EVOS Legends juga cukup kuat. Apalagi dengan adanya high ground defender ya, di situ ada Hijume sendiri yang memang belum terpick off sama sekali dengan 100% dari teamfight participation ya. Oke, sementara untuk tasnya perlahan namun pasti mulai menghilangkan ataupun mengcutting terhadap wave minion. Nah, walaupun sekarang jarak dari network mereka udah agak sedikit menurun 11,6k, 13.000. langsung mendadak 13,1k, tinggi banget, udah kayak pendapatan per kapita nih.
Bener. Ini memang sudah terlihat ya Iya. dari Kickset ini. Benar. Banyak banget pastinya yang bisa diamankan dari in-game equipment by Dunia Games juga. Bahkan Divine Glaze sudah selesai di tangan dari Aboy dan dari Kadera dengan item starter pack attack speed, yaitu Demon Hunter Sword, Golden Staff dan Corrosion, Malefic Roar dan juga Wind of Nature sudah diamankan di tangan dari Kadera itu sendiri. Jadinya nanti di saat ada Torn Apart Memory itu bukan menjadi halangan untuk Kadera. Yap. Ini hanya tinggal bisa menggocek nih Fatalingnya, karena dengan Fataling nantinya mungkin ini bisa membuka seluruh combo yang dimiliki oleh Force Legend dari point kill dikit banget 5 berbanding 3. Ini menandakan gamenya dari tadi ada sedikit pasif juga, tapi di area depan Dreams yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja Dreams masih belum bisa mendapatkan target. Lordnya berhasil langsung diajukan, tapi ada Divine Jasmine melihat Dreams dengan SP sedikit banget, dan juga saya mulai maju ke bagian pada Fataling yang connect ke arah beberapa player. Ada satu lagi Tornado Baru dikeluarkan, tapi tidak ada player yang tumbang dari Kingsley, dan mereka masih belum satu bisa mendapatkan lagi game yang pertama karena ada satu player lagi yang berhasil dibakar. Total ada 3 player langsung menghilang, dan masih ada 2 player tersisa, tapi mereka tidak akan bisa untuk mempertahankan base utamanya, dan Force Legend dikalahkan di game yang pertama. Kingsley, mereka luar biasa.